Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau buat bolu gulung mini rasa stroberi. Karena di postingan aku sebelumnya ada yang request gunakan loyang 20 cm. Jadi aku coba buat ya. Untuk rasanya dijamin enak, teksturnya super lembut, dijadikan untuk ide jualan mantep banget karena hasilnya yang lumayan banyak. Penasaran? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, kita siapkan wadah yang lumayan besar karena kita di sini menggunakan 8 butir telur. Jadi otomatis adonannya banyak ya, teman-teman. Usahakan gunakan telur yang suhu ruang, masih baru dan juga masih fresh. Lanjut, kita tambahkan gula pasir sebanyak 230 gram atau setara 15 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 15 gram. Lalu tambahkan emulsifier, di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh munjung. Jadi penuh gitu ya, teman-teman. Dan kita tambahkan perasa vanila setengah sendok teh. Lanjut kita mixer. Pertama, nyalakan kecepatan rendah dulu hingga tercampur rata. Setelah mulai tercampur rata, langsung aja kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus dimixer hingga adonan mengembang, putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit dimixer, ini adonannya udah mengembang, putih, kental dan berjejak. Bisa dilihat jejak pada adonannya sudah tidak mudah tenggelam. Dan ketika ditarik, adonannya tidak mudah jatuh seperti ini. Nah, ini tandanya udah selesai ya, teman-teman. Lanjut, untuk mixernya boleh kita sisihkan sebentar. Lalu tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 210 gram atau setara 21 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 10 gram. Nah, seperti ini. Agar hasilnya itu bagus, diusahakan gunakan tepung terigu yang premium ya, teman-teman. Dan di sini juga sudah ada tepung maizena sebanyak 30 gram atau setara 3 sendok makan. Dan lanjut, ini untuk bahan keringnya jangan lupa diayak dulu. Selanjutnya tambahkan sedikit garam, kira-kira setengah sendok teh. Dan lanjut kita mixer. Agar tidak bertebaran, boleh kita aduk-aduk dulu seperti ini. Nah, kalau udah, kita nyalakan mixernya kecepatan paling rendah. Dan ini untuk memixernya tidak lebih dari 1 menit ya, teman-teman. Jadi jangan terlalu lama agar adonannya ini tidak mudah turun. Setelah tercampur rata, selanjutnya tuang minyak goreng sebanyak 180 ml, setara kurang lebih 26 sendok makan. Kemudian susu kental manis sebanyak 3 bungkus atau setara 120 gram. Untuk takaran sendok sekitar 9-10 sendok makan. Kalau udah, lanjut kita mixer. Gunakan kecepatan paling rendah dan ini sebentar aja ya, teman-teman, jangan terlalu lama. Aku rasa ini udah cukup, untuk mixernya boleh kita sisihkan aja. Dan akan aku lanjut aduk menggunakan spatula. Nah, ini tadi ada sisa dari stick mixernya, aku bersihin. Nah, ini kita aduk perlahan aja ya, teman-teman, hingga ke dasar wadah. Untuk memastikan tidak ada bahan yang mengendap agar bolunya ini bagus dan gak bantet. Nah, kita aduk dengan metode aduk balik seperti ini. Setelah adonannya tercampur rata, selanjutnya kita bagi ke dalam 6 wadah
seperti ini. Untuk berat masing-masing wadah, kalau aku di sini sekitar 197 gram. Kalau misal teman-teman nggak punya timbangan, boleh dikira-kira aja. Lanjut kita beri pasta stroberi untuk jumlah secukupnya aja. Nah, ini langsung aku tuang seperti ini ya teman-teman. Dikira-kira. Dan untuk satu wadah dibiarkan plain atau tanpa rasa ya. Nah, ini untuk lapisan paling bawah. Kita sisihkan. Dan ini kita aduk rata, hasilnya seperti ini. Kemudian ini untuk satu warnanya udah selesai ya. Untuk warna pink muda kita sisihkan juga. Dan untuk 4 wadah ini kita beri warna. Di sini aku menggunakan pewarna makanan merah tua dan merah rose. Untuk jumlahnya disesuaikan aja dengan tingkatan warna yang kita inginkan. Jadi dari pink muda sampai ke pink tua. Kenapa aku di sini menggunakan merah tua? Karena menurut aku untuk pewarna merah tua ini mendekati seperti pink Fanta gitu loh teman-teman, atau pink tua. Nah, seperti ini kita lanjut hingga selesai ya. Aku nggak bisa mastiin untuk jumlah pewarnanya, jadi teman-teman boleh dikira-kira aja. Nah, ini hasilnya teman-teman. Untuk semua adonannya udah selesai diberi warna. Jadi susunannya seperti ini ya. Lanjut kita siapin loyang. Di sini aku menggunakan loyang persegi ukuran 20 x 20 cm dan tingginya 7. Oles dengan minyak goreng untuk bagian alasnya aja dan lapisi dengan kertas roti. Untuk dinding loyang dibiarkan kosong. Dan lanjut untuk adonan pertama yang plain atau tanpa warna dulu ya. Sebelum dituang jangan lupa diaduk dulu. Nah, seperti ini. Kalau udah lanjut kita ratakan. Nah, agar tidak ada gelembung udara yang terperangkap. Boleh juga kita hentak-hentakan seperti ini. Lanjut kita kukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 10 menit dikukus, lanjut kita tuang untuk adonan yang lain. Jadi jangan lupa ya teman-teman, susunan warnanya dari warna yang muda menuju ke warna yang lebih tua. Lanjut diratakan. Karena di video sebelumnya banyak banget yang tanya kenapa bagian tengahnya itu bisa bolong dan selesai dikukus menggelembung, itu tandanya ada udara yang terperangkap ya teman-teman. Untuk mengatasinya, yakni dengan cara kita ratakan menggunakan spatula seperti ini dan sedikit ditekan. Nah, kalau udah lanjut kita kukus selama kurang lebih 10 menit dan untuk apinya jangan terlalu besar ya teman-teman, sedang cenderung kecil. Nah, ini untuk lapisan yang kelima udah selesai ya teman-teman. Lanjut kita tuang lapisan yang terakhir, yakni warna yang paling tua. Setelah dituang jangan lupa diratakan agar permukaannya nanti bisa bagus dan juga rapi. Dan ini akan lanjut kita kukus selama kurang lebih 20 menit, tetap menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah kurang lebih 20 menit dikukus, ini dia hasilnya. Alhamdulillah, bolunya sudah matang. Untuk memastikan boleh kita tes tusuk. Kalau kering itu tandanya udah matang ya. Nah, seperti ini. Langsung aja kita keluarkan dari kelakat. Dan ini kita biarkan dulu kira-kira selama 10 menit. Setelah 10 menit, lanjut kita keluarkan bolunya dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Setelah selesai, lanjut kita beri alas dan dibalik. Lalu kita lepaskan loyangnya. Nah, insya Allah ini nggak lengket ya teman-teman. Tuh. Dan lanjut kita lepaskan kertas rotinya. Nah, ini untuk bolunya kita biarkan dulu hingga benar-benar dingin.
Setelah bolunya dingin, lanjut kita potong-potong. Di sini aku menggunakan pisau panjang seperti ini. Untuk ukurannya kalau nggak salah 27 cm. Dan untuk caranya kita pegang di sisi kiri bagian bolunya. Nah, seperti ini. Untuk ketebalannya tidak melebihi dari 0,5 cm, teman-teman. Nah, ini untuk hasil potongan yang pertama, masih kurang rapi ya teman-teman, karena ini pinggiran bolunya. Lanjut kita potong-potong, lakukan hal yang sama hingga selesai. Tuh, cantik banget ya teman-teman, susunan warnanya bagus. Hasilnya juga super lentur banget. Berasa ini bolunya lembut teman-teman. Dan lanjut potong. Nah, karena ini menurut aku loyang 20 cm terlalu panjang, jadi boleh kita rapikan pinggirannya seperti ini teman-teman. Jadi biar nggak terlalu panjang bolunya. Dan hasilnya juga bisa dapat banyak. Kalau udah sisa bolunya sedikit seperti ini kan susah ya teman-teman. Caranya boleh kita rebahkan bolunya dan kita tekan bagian atas. Lalu kita gerakan pisaunya maju mundur seperti ini. Karena di video sebelumnya ada yang tanya, katanya susah kak potongnya kalau bagian akhir. Enggak kok bun, kalau kita coba insya Allah pasti bisa. Nah, ini aku tunjukin caranya ya. Semoga bisa membantu. Nah, ini untuk potongan yang terakhir udah selesai. Gimana teman-teman, mudah kan? Yang penting kita lakuinnya itu pelan-pelan dan sering diulang, insya Allah lama-kelamaan pasti bisa. Dan lanjut kita beri isian. Di sini udah aku siapin plastik OPP tipe sheet atau lembaran. Untuk ukurannya 7 x 18 cm. Jadi ini di bagian ujungnya ada perekat seperti ini ya teman-teman. Kalau misal teman-teman mau order, boleh cek linknya. Aku udah cantumin di description box. Jadi kalian boleh order di sana. Nah, lanjut di sini aku menggunakan isian buttercream dan juga slice strawberry. Teman-teman boleh menggunakan isian apa aja, disesuaikan dengan selera. Dan lanjut kita gulung. Untuk caranya sama aja, kita lipat kecil di bagian awal dan kita gulung deh seperti ini. Tuh, bolunya insya Allah anti patah-patah. Yang penting kita memotongnya itu jangan terlalu tebal ya teman-teman. Dan dipastikan gunakan bahan-bahan yang bagus agar bolunya itu super lembut banget. Jadi ketika digulung nggak patah-patah deh. Dan ini lanjut kita kemas menggunakan plastik seperti ini. Tuh, hasilnya cantik banget. Lanjut kita beri isian, lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini dia bolu gulung mini rasa stroberinya udah jadi. Untuk hasilnya aku dapat sekitar 41 bolu teman-teman. Dan ini untuk hasil potongan dari pinggiran bolunya. Jadi susunan warnanya kurang terlihat ya. Tapi nggak apa-apa, langsung aja yuk kita cobain. Nah, ini aku ambil satu. Ini bolunya super lembut banget. Hasilnya cantik, warnanya juga bagus. Nah, ini aku lepas plastiknya. Dan aku coba belah bolunya ya teman-teman. Ketika dibelah berasa ini bolunya super lembut banget. Tuh, cantik banget hasilnya. Terlihat selai stroberinya, makin enak. Aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya dijamin enak banget, super lembut banget. Ini mantap, mau dijadikan untuk sajian ketika ada arisan, pengajian, atau lebaran boleh banget. Dijadikan untuk ide jualan, ini makin mantap. Dan insya Allah laris manis. Semoga bisa menambah ide jualan buat teman-teman ya. Dan semoga bermanfaat.
Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.